Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya semua. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk pemimpin berdoa, ketua kelasnya Mas Aldi. Baik, terima kasih pada Mas Aldi selaku ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Nah, selanjutnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran siswa dan semangat dari anak-anak semua. Baik, yang pertama Mas Aldi hadir ya. Alhamdulillah. Mas Boni hadir. Mbak Caca hadir. Mbak Dewi hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Ya, semoga kita selalu sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2 dengan judul selalu berhemat energi. Dan silahkan anak-anak bisa menyiapkan buku tematik kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi. Namun sebelumnya ada yang tidak membawa buku? Alhamdulillah bawa semua ya. Baik, anak-anak semua memang anak-anak yang rajin dan insya Allah jadi anak yang sukses. Nah, silahkan dipersiapkan dan dibuka bukunya pada halaman 1 subtema 1 sumber energi. Sebelumnya anak-anak semua ada yang tahu apa itu definisi dari energi? Ya benar, energi adalah power, kekuatan. Ya benar, energi adalah power, adalah kekuatan. Baik, benar ya. Nah, di dalam buku sudah ada bacaan yang ada di bagian bawah. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Silahkan amati gambar yang ada di bawah. Sudah? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, ada yang sedang berjemur dan ada ibu yang sedang menjemur pakaian. Lalu juga ada adik yang ada di keranjang juga sedang berjemur mengikuti kakaknya. Nah, pada gambar tersebut, hal ini merupakan contoh dari pemanfaatan sumber energi, yakni sumber atau pemanfaatan sumber energi matahari. Pada gambar tersebut terdapat ibu sedang menjemur pakaian dan kakak sedang berjemur serta adik yang ada di keranjang bayi juga ikut berjemur. Selanjutnya anak-anak juga bisa membaca pada halaman 5 kisah Ali si biji energi sebagai tambahan pengetahuan anak-anak dan sebagai edukasi anak-anak untuk bahan bacaan di rumah. Nah, selanjutnya anak-anak bisa membuka pada halaman 6. Baik, di halaman 6 di bagian kolom atas, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi mengenai sumber energi pada di awal tadi, pemanfaatan sumber energi matahari salah satunya digunakan oleh manusia untuk berjemur dan juga untuk menjemur pakaian. Itu merupakan salah satu pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, setelah nanti anak-anak membaca di halaman 5 tadi, anak-anak akan menemukan bahwa sumber energi matahari itu tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia, melainkan tumbuhan dan hewan itu juga memanfaatkan sumber energi panas matahari.
Seperti contoh, ketika anak-anak di sini mempunyai atau memiliki atau memelihara seekor kucing, mungkin ya bisa diamati apabila nanti di pagi hari, di jam 8 pagi, di jam 7 pagi, ketika terik matahari sudah mulai hangat dan menyengat di halaman rumah, pasti kucing-kucing itu akan berjemur di halaman rumah, dan itu digunakan untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, hal yang seperti itu merupakan salah satu pemanfaatan sumber energi panas matahari bagi hewan. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari pemanfaatan sumber energi panas matahari untuk makhluk hidup yang ada di bumi, selanjutnya kita akan mempelajari pada halaman 6 yang ada di bawah kolom teks energi panas matahari tadi, di kolom ayo berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar yang ada di bawah ini dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Lalu di bawahnya ada pertanyaan. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Iya, benar sekali, pintar. Harga jagung nanti akan naik setelah permintaan terhadap jagung itu tinggi. Artinya orang-orang pada membutuhkan jagung dan stok yang dari petani jagung akan menipis, otomatis harga dari penjual akan naik. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Benar sekali, kita harus benar-benar memanfaatkan sumber daya alam. Kita harus memelihara sumber daya alam agar semua sumber daya alam dapat seimbang, dapat terjaga kelestariannya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, baik anak-anak, setelah mempelajari sedikit mengenai sumber daya alam yang salah satunya adalah jagung, untuk selanjutnya anak-anak bisa membuka pada halaman 7 mengenai ayo membaca. Bapak akan membacakan sekilas ya anak-anak. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, seperti ini pada paragraf yang pertama ini merupakan salah satu penjelasan bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah, baik dari laut maupun yang dari darat. Sumber daya alam itu terbagi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam itu ada dua anak-anak. Sumber daya alam Bapak sekalian menjadi SDA itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dapat diperbaharui, yang kedua tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, dan tadi di awal sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Seperti pada tema 2 yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mengenai selalu berhemat energi. Jadi kita seharusnya sebagai manusia harus bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan bijak agar sumber daya alam dapat tetap lestari dan dapat tetap digunakan sebagaimana mestinya. Nah, demikian pemaparan materi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Iya, benar, mengenai selalu berhemat energi, ya, itu temanya ya. Lalu bagaimana kita
memanfaatkan sumber energi yang tersedia. Iya, benar sekali. Tadi kita sudah mempelajari mengenai materi pemanfaatan sumber energi panas matahari sebagai atau yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini oleh anak-anakku semua? Baik, tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan pada pertemuan pembelajaran di pagi hari ini, cukup sekian. Sebelum Bapak tutup, Bapak selalu berpesan pada anak-anak untuk selalu berhemat energi ya anak-anak. Kita manfaatkan sumber daya alam di Indonesia ini dengan baik dan bijak. Contoh sederhananya, apabila kita tidak menggunakan listrik, seperti halnya di ruang kelas ini, misal sudah selesai pembelajaran atau mungkin sinar matahari yang ada di luar cukup terang dan dirasa tidak perlu menggunakan lampu, silahkan bisa dimatikan lampunya melalui saklar yang sudah tersedia. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Dari Bapak kesalahan dan kekurangan Bapak mohon maaf, dan silahkan untuk salah satu bisa memimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Ya, silahkan Mas Aldi. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Bapak akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.